Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septi Dwi Permatasari, NPM 2022010079. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang pencegahan sprain dan strain pada remaja. Berikut bisa dilihat ya Ibu materinya dan saya akan jelaskan. 1. Pengertian sprain dan strain. Pertama, sprain adalah cedera struktur ligmen di sekitar sendi akibat gerakan menjepit atau memutar. Fungsi ligmen merupakan stabilitas namun masih memungkinkan mobilitas. Ligmen yang robek akan kehilangan kemampuan stabilitasnya. Pembuluh darah akan terputus dan menimbulkan edema. Sendi terasa nyeri tekan dan gerakan sendi terasa sangat nyeri. Strain adalah kerusakan pada suatu bagian otot atau tendo karena penggunaan yang berlebihan ataupun stres yang berlebihan. Strain adalah bentuk cedera berupa penguluran atau kerobekan pada struktur muskulotendinous. B. Penyebab, tanda, dan gejala sprain dan strain. Beberapa faktor penyebab sprain. 1. Terjadi atau kecelakaan. Sprain dapat terjadi apabila terjadinya kecelakaan atau terjatuh sehingga jaringan ligmen mengalami sprain. 2. Pukulan sprain dapat terjadi apabila mendapatkan pukulan pada bagian sendi dan menyebabkan sprain. Tanda dan gejala yang mungkin timbul karena keseleo atau sprain. Salah satunya adalah pertama, nyeri lokal khususnya pada saat menggerakkan sendi. Kedua, pembengkakan dan rasa hangat akibat inflamasi. Beberapa faktor penyebab strain. 1. Pada strain akut ketika otot keluar dan berkontraksi secara mendadak. Kedua, pada strain kronis. Terjadinya secara berkala oleh karena penggunaan yang berlebihan atau tekanan berulang-ulang menghasilkan tendonitis. Tanda dan gejala pada strain salah satunya adalah yang pertama, nyeri yang akut dan sepintas. Kedua, pembengkakan yang cepat dan dapat berlanjut selama 72 jam. C. Pencegahan pada sprain dan strain. 1. Latihan pemanasan yang benar termasuk latihan peregangan untuk menyiapkan organ tubuh dan otot untuk latihan yang lebih berat. Kedua, meningkatkan kebugaran fisik dan menguatkan otot-otot yang bersangkutan karena otot cenderung mengalami keadaan lelah. Ketiga, mengusahakan pengaliran darah yang cukup ke otot-otot, yaitu menghindari ikatan yang ketat, menghindari gerakan yang tidak normal, sampai tingkatan yang melalui kekuatan ligmen untuk menahan. D. Tingkat cedera dan pertolongan pertama pada sprain dan strain. Yang pertama, First degree strain dan sprain derajat 1, yaitu cedera yang paling ringan, di mana cedera yang terjadinya hanya mengenai beberapa serabut atau otot atau ligmen yang robek dan tidak memerlukan pengobatan disertai sedikit pembengkakan dan sedikit rasa nyeri. Dengan istirahat saja dapat sembuh dengan sendirinya. 2. Second degree strain dan sprain derajat 2. Cedera yang terjadi adalah robeknya sebagian besar serabut otot atau tendo serta ligmen. Dapat sampai setengah jumlah serabut otot robek. Ketiga, 3 degree strain dan sprain derajat 3 kadang disebut complete rupture atau robek total, yaitu cedera yang terjadi di mana serabut otot atau tendo ataupun ligmen sudah putus atau robek total, atau hampir putus lebih dari setengah jumlah serabut otot yang robek. Pertolongan pertama pada cedera strain dan sprain. Pertama, strain atau sprain tingkat 1 atau first degree tidak perlu pertolongan atau pengobatan cedera pada tingkat ini. Cukup diberikan istirahat saja karena akan sembuh sendiri. Kedua, strain atau sprain tingkat 2 atau second degree kita harus memberikan pertolongan metode RAGE. Di samping itu,
kita harus memberikan istirahat yang lebih sempurna, yaitu dengan tindakan embolisasi, suatu tindakan yang diberikan agar bagian yang cedera tidak dapat digerakkan dengan cara balut tekan, splake, maupun gips. Biasanya istirahat selama 3 sampai dengan 6 minggu. Ketiga, strain atau Cipren tingkat 3 3 degree. Kita tetap melakukan metode RIDE sesuai dengan urutannya, lalu dikirim ke rumah sakit untuk dijahit atau disambung kembali. Baik, sebelum saya akhiri pertemuan kita hari ini, apakah ada ibu atau bapak yang ingin ditanyakan tentang materi tadi atau ada yang bagian kurang jelas? Bisa ditanyakan ya, dan yang ingin bertanya silakan tunjuk tangan. Saya izin bertanya, apakah ada tanda dan gejala strain selain yang Mbak sebutkan tadi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Tanda dan gejala pada strain: gangguan mobilitas akibat rasa nyeri yang baru terjadi beberapa jam setelah cedera. Kedua, perubahan warna kulit akibat ekstravasi darah ke dalam jaringan sekitarnya. Bagaimana Bapak? Apakah sudah jelas jawaban saya tadi? Baik, sudah jelas Mbak. Sebelum saya tutup acara ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah mau menghadiri acara penyuluhan hari ini dan mau meluangkan waktu untuk hadir. Baiklah, saya tutup acara ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.